Om Swastiastu. Salve. Halo Sobat Padma, dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya, Ida Ayu Rara Anggadiatni, dalam program Padma Podcast, yaitu sebuah persembahan agama melalui media audio visual yang merupakan program dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Sobat Padma, pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait tentang perayaan Hari Raya Paskah, yang merupakan hari raya yang sangat penting bagi umat Katolik. Nah, untuk itu pada hari ini telah hadir di studio bersama kita. Beliau adalah penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, yaitu Bapak Yohanes Bansai. Ya, saya panggil Pak John aja ya Pak. Betul. Oke, ya, sesuai dengan panggilan sehari-hari di kantor. Iya. Jadi apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Baik, luar biasa? Luar biasa. Iya, terlihat dari wajahnya yang cerah, menandakan bahwa semangat hari ini untuk berbagi terkait tentang Hari Raya Paskah. Jadi Pak John, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Nah, apa sih sebenarnya Hari Paskah itu, khususnya untuk umat Katolik? Baik Bu Dayu, perayaan Paskah ini adalah sebuah perayaan iman, perayaan yang dilakukan oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Dan biasanya dikatakan perayaan ini adalah sebuah perayaan Kristiani bagi umat Kristiani umumnya. Sedangkan untuk umat Katolik juga, karena umat Katolik ini ada di dalam lingkaran yang disebut umat Kristiani, jadi umat Kristiani Katolik juga merayakan Paskah ini sebagai perayaan iman untuk memperingati atau untuk merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Sesudah diajarkan di dalam agama Katolik bahwa sesudah Yesus wafat, meninggal, lalu sesudah 3 hari dari wafatnya terhitung dari hari Jumat, itu di hari Minggu Paskah itu umat Katolik merayakannya sebagai hari kebangkitan Yesus. Ya. Sebagai tanda kemenangan bahwa ketika Yesus bangkit dari kuburnya atau bangkit dari kematian, ya di situ ada tanda bahwa ada pengalahan atas maut. Yesus bangkit dari kubur, artinya Yesus mengalahkan kematian, dan sebagai tanda bahwa dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya sudah tertebus dengan kebangkitan itu atau dengan perayaan itu. Iya, ya. Oke, baik. Jadi kalau dikaitkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, apa ini makna dari kebangkitan, terus dari makna Hari Raya Paskah ini yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-harinya? Ya, maknanya artinya dengan merayakan Paskah ini, umat Katolik itu percaya bahwa dosa-dosanya yang sudah pernah dilakukan, ya dengan kebangkitan Yesus ini, dosa-dosa itu sudah diampuni, ya sudah diampuni atau dikalahkan dengan kebangkitan Yesus dari kematian yang dirayakan pada saat Paskah ini. Iya. Ya. Jadi saya dapat tangkap sih, jadi pesan dari Hari Raya Paskah ini tampaknya menjadi sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini yang memang lagi lagi banyak tantangan hidup, lagi ujian hidupnya banyak. Jadi dan kebangkitan ini menjadi sebuah harapan baru. Nantinya ketika kita sedang dihadapkan dengan tantangan hidup, percaya akan ada harapan serta kebangkitan nanti. Betul. Gitu ya. Terus untuk hal-hal apa saja yang dilakukan? Apa sih yang dilakukan oleh umat Katolik ketika Hari Raya Paskah ini? Khususnya untuk umat Katolik, perayaan Paskah ini bukan langsung dirayakan pada saatnya nanti. Iya. Tetapi sebelum perayaan Paskah harus diawali
dengan beberapa persiapan. Ya, untuk umat Katolik khususnya kita mulai dengan Dari hari-hari sebelumnya. Ya, hari-hari sebelumnya, 40 hari sebelumnya. 40 hari sebelumnya. Kita mulai dengan satu perayaan namanya Rabu Abu, hari Rabu Abu, menandai masa puasa. Kita berpuasa juga seperti saudara-saudara kita yang beragama Islam, tetapi puasanya kita di dalam agama Katolik itu berdurasi selama 40 hari. 40 hari. Iya, 40 hari terhitung dari hari Rabu Abu itu sampai pada perayaan Paskah. Itu namanya, kita sebut di dalam agama Katolik itu namanya masa Prapaskah. Prapaskah itu masa untuk bertobat, untuk mempersiapkan diri, untuk memperbaiki diri supaya nanti merayakan Paskah itu pada saatnya yang ditentukan, yaitu 40 hari dari Rabu Abu itu. Setelah itu ada sesudah itu persiapannya itu nanti kita tiba pada satu waktu namanya Trihari Suci. Itu 3 hari sebelum perayaan Paskah. Kita mulai dari hari Kamis Putih, ya, untuk memperingati peristiwa Yesus makan malam bersama murid-muridnya sebelum menjalankan penderitaan itu. Lalu sesudah itu kita masuk di hari Jumat Agung. Jumat Agung itu kenapa disebut Jumat Agung? Karena pada hari itu hari yang diyakini sebagai hari Yesus wafat di salib, Yesus dipaku di salib. Itu kita sebut hari Jumat Agung. Lalu sesudah hari Jumat Agung itu hari Sabtunya itu malamnya itu kita mulai memperingati peristiwa rentetan peristiwa kebangkitan Yesus. Kita sebut Sabtu Haleluya. Lalu hari Minggunya itu perayaan puncaknya itu di hari Minggu Paskah. Ya. Oke. Itu persiapan-persiapan, ya banyak persiapan. Banyak persiapan ya. Sebelum Trihari Suci tadi itu juga kita akan masuk di dalam satu pekan suci. Kita sebut itu pekan suci itu mulai dari 1 minggu sebelum Paskah itu. Ya, kita awali dengan perayaan Minggu Palma namanya. Perayaan Minggu Palma. Lalu dari situ sesudah perayaan Minggu Palma 1 minggu kemudian maka kita merayakan Paskah. Ya. Baik Sobat Padma, itu tadi bahwa rangkaian Hari Raya Paskah itu bukan hanya di hari-hanya, Pak John ya, tetapi hari-hari sebelumnya sudah panjang 40 hari ya. Betul, 40 hari. Sudah ada yang namanya persiapan Hari Raya Paskah. Nah, jadi semoga pesan kasih dan harapan serta kebangkitan ya, kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ini bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Mungkin ada close statement yang akan disampaikan terkait Hari Raya Paskah. Untuk semua umat Kristiani, mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Sekarang kita masih di dalam masa Prapaskah. Jadi masa Prapaskah ini adalah masa persiapan yang baik bagi kita, masa untuk bertobat, untuk berpuasa, dan untuk mempersiapkan diri kita dengan baik, sehingga nanti pada saatnya nanti kita bisa merayakan Paskah itu dengan gembira, dengan senang, karena Kristus telah bangkit dan menebus dosa-dosa kita. Oke, baik Pak John, terima kasih atas pemaparannya terkait tentang perayaan Hari Raya Paskah. Semoga dapat memberikan manfaat bagi umat Katolik khususnya dan untuk kita semua. Untuk itu saya pamit undur diri dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian tadi yang keliru, dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salve. Salve.